Diceritakan sebuah kerusuhan terjadi akibat peta tembaga yang dibuat oleh sebuah klan. Klan itu kemudian dibantai habis oleh pasukan misterius yang menginginkan harta karun yang terdapat pada peta tersebut. Seorang anak kecil yang tersisa dari klan itu diantar ke lembah hantu oleh gurunya untuk menjadi asasin atau pembunuh generasi ke-12. Anak tersebut bernama Jun Yuan. Ia pun tumbuh dewasa dengan dendam yang masih membara. Namun ia harus kehilangan sebelah tangannya karena melindungi lembah hantu ketika terjadi kerusuhan. Pimpinan lembah hantu yang dijuluki Topeng Emas memberikan sebuah tangan palsu atau tangan Asura yang dapat berubah menjadi senjata berbahaya. Hal ini membuat ia menjadi seorang asasin di zaman kuno yang tak terkalahkan. Mulberry Timur. Terlihat para tetua sedang berkumpul di satu ruangan dan berdiskusi dengan raja yang bernama Cai Seng. Terdapat kabar bahwa peta tembaga yang telah lama hilang telah berhasil ditemukan keberadaannya. Salah satu dari mereka melaporkan bahwa peta itu dimiliki oleh gubernur perbatasan, namun menolak menyerahkannya pada utusan kerajaan. Seorang pangeran bernama Rui memiliki saran untuk melakukan penyerangan lebih dulu. Namun jenderal pasukan terlarang yaitu Jenderal Zhao Chang tidak menyetujuinya. Zhao Chang yang mengetahui gubernur perbatasan gampang disuap, kemudian meminta izin raja untuk pergi ke sana sebagai utusan. Walaupun raja mengingatkan misi itu sangat berbahaya, tapi demi keamanan negaranya, Zhao Chang merasa wajib untuk tetap pergi ke sana. Beralih ke Pagoda Selatan. Terlihat seorang raja bernama Mengsu kembali ke kerajaannya. Ia disambut oleh sang istri bernama Nyonya Fleur. Bisa dilihat dari tatapan Mengsu bahwa dirinya sangat mencintai Nyonya Fleur. Mereka berdua sudah mengetahui tentang peta yang telah ditemukan. Bahkan Nyonya Fleur mengetahui apabila Raja Cai Seng mengirim Zhao Chang untuk menemui gubernur perbatasan. Karena rasa cinta Nyonya Fleur pada Mengsu, ia dengan senang hati akan merebut peta tersebut dan memberikannya kepada Mengsu. Di sisi lain di lembah hantu, terlihat Pangeran Rui telah berada di sana. Ia menemui pemimpin asasin yang dijuluki Topeng Emas. Ia menginginkan bantuan Topeng Emas untuk mendapatkan peta tembaga yang dimiliki oleh gubernur. Namun yang mengejutkan adalah Pangeran Rui meminta Topeng Emas untuk menyingkirkan Zhao Chang, yang tak lain adalah bawahannya sendiri. Setelah itu, Topeng Emas berdiskusi dengan salah satu komandannya yang tak lain adalah guru dari Jun Yuan. Sang komandan kemudian menawarkan diri untuk merebut peta tembaga itu dari gubernur perbatasan. Topeng Emas mengatakan akan mengutus tentang siapa yang akan ia utus pada festival besok malam. Ia meminta sang komandan untuk tidak melibatkan muridnya, karena peta itu telah membuat seluruh keluarganya terbantai. Terlihat seorang pria mendatangi sebuah acara malam festival. Pria itu tak lain adalah Jun Yuan yang telah tumbuh dewasa. Komandan asasin yang tak lain adalah guru dari Jun Yuan telah berada di sana. Jun Yuan mengetahui bahwa peta tembaga harta karun telah ditemukan. Ia meminta sang guru mengutus dirinya untuk mencari keberadaan peta tersebut. Namun Jun Yuan harus kecewa ketika utusan yang akan dikirim adalah seorang asasin lain dengan julukan Hantu Gunung. Esok paginya, Jun Yuan pergi ke pasar festival. Dari kejauhan, suara musik nan indah mengalun seakan memanggil dirinya. Di bawah sinar mentari dan putihnya salju, terlihat seorang wanita cantik sedang memainkan musik di sana hingga membuat Jun Yuan terpesona. Ketika Jun Yuan hendak pergi, seketika wanita itu memanggilnya. Tapi ternyata wanita itu hanya bertanya kapan badai salju akan berakhir. Tiba-tiba terdengar hiruk-pikuk di luar di mana tarian naga akan dimulai. Namun saat dirinya membalikkan badan, wanita itu sudah tidak terlihat lagi di sana. Dari tempat yang tinggi, Jun Yuan melihat gubernur perbatasan dan Zhao Chang sedang bernegosiasi.
Zhao Chang menawarkan 100 kati emas pada gubernur untuk ditukar dengan peta tembaga harta karun. Tapi sayang, gubernur yang bernama Gu ini menolak tawaran yang diajukan. Pertunjukan atraksi tarian naga untuk menghibur mereka pun datang. Tiba-tiba naga-naga itu menyerang Zhao Chang dan gubernur Gu. Rupanya mereka adalah orang-orang topeng emas yang dipimpin hantu gunung. Mereka menyerang gubernur Gu dan Zhao Chang. Pertempuran pun terjadi dengan sengitnya. Melihat hal ini, Jun Yuan turun melayang ke arah pertempuran. Para anggota topeng emas sangat senang melihat kedatangan Jun Yuan yang mereka juluki sebagai Asura Biru. Jun Yuan menyuruh anggota topeng emas mencari petanya, sedangkan ia langsung menghadapi Zhao Chang. Di saat Zhao Chang hampir kalah, tiba-tiba Jun Yuan diserang secara gelap. Penyerangan itu berjumlah 4 orang, yang dijuluki 4 kesatria dari barat. Dengan menggunakan atraksi barongsai, Jun Yuan berhasil meloloskan diri dan mengambil tasbih milik Zhao Chang. Malamnya, Gubernur Gu menghibur dirinya. Ia juga membawa peta bersamanya. Sampai di mana seorang wanita penghibur masuk ke dalam kamar Gubernur Gu. Saat Gubernur Gu lengah, tiba-tiba wanita itu membunuh gubernur dengan jarum beracun dan mengambil peta darinya. Terlihat seseorang bertopeng menyaksikan semua kejadian tersebut. Pria bertopeng itu mengetahui bahwa wanita itu adalah seorang asasin dari lembah hantu yang sedang menyamar. Benar saja, ketika wanita itu membuka topengnya, ternyata ia adalah wanita yang pernah ditemui Jun Yuan yang bernama Qin Sheng Sheng. Dan pria bertopeng itu tak lain adalah Jun Yuan sendiri. Jun Yuan bertanya pada Qin Sheng Sheng apakah dia mengenal dirinya. Dan Qin Sheng Sheng menjawab bahwa Jun Yuan adalah seorang asasin yang dijuluki Asura Biru dari lembah yang sama. Kemudian Qin Sheng Sheng menyerahkan peta itu pada Jun Yuan yang memintanya. Terjadi sesuatu di luar ruangan yang mengejutkan mereka berdua. Ternyata ia adalah utusan lain dari lembah hantu yang dijuluki Hakim Putih. Ia menegur Asura Biru yang telah melanggar aturan lembah sehingga menyebabkan 5 orang terbunuh. Ia meminta Jun Yuan memberikan peta itu dan kembali ke lembah hantu bersamanya. Mereka berdua berdebat sampai membawa-bawa nama guru dari Asura Biru. Akhirnya Jun Yuan menantang Hakim Putih dalam duel kecepatan melempar pisau untuk menentukan siapa yang paling lihai di antara mereka. Mereka berdua bersiap di tempat masing-masing yang dibatasi oleh jendela dari kertas. Sedangkan Qin mulai menghitung mundur. Hakim Putih yang merasa sudah membunuh Jun Yuan mendobrak masuk ke dalam kamar. Namun ia hanya melihat mayat Gubernur Gu yang terkena panah. Terlihat Jun Yuan dan Qin Sheng Sheng telah melarikan diri, sedangkan Hakim Putih dikejar oleh prajurit yang dianggap telah membunuh Gubernur Gu. Di tengah jalan Jun Yuan bertemu dengan gurunya. Sang guru mengatakan bahwa lembah hantu menganggap Jun Yuan melanggar aturan dan berkhianat. Ia bilang jika ia menangkap Jun Yuan maka ia mengkhianati perasaannya. Dan apabila tidak menangkapnya maka ia mengkhianati lembah hantu. Sang guru kemudian mengatakan biarkan pedang yang akan memutuskan. Karena tidak tega membunuh anak muridnya, ia pun membuat rekayasa supaya panah dari Jun Yuan melukainya dan meminta Jun Yuan segera melarikan diri. Tibalah Jun Yuan dan Qin di sebuah tempat makan. Di sana, Jun Yuan melihat sebuah kotak perintah dari lembah yang dibawa Qin Sheng Sheng. Perintah itu adalah mengambil peta harta karun dari Gubernur Gu dan membawanya ke pavilion 8 dewa.
Dalam kesempatan itu, Qin Shengsheng yang pernah mendengar desas-desus di lembah hantu bertanya kenapa Jun Yuan bisa kehilangan tangannya karena wanita yang ia cintai. Jun Yuan hanya menjawab bahwa ia dan wanita itu hanyalah korban. Tapi Jun Yuan tidak ingin membicarakan hal tersebut lagi karena wanita yang ia cintai itu telah meninggal dunia. Paginya sebelum berpisah, Qin memberikan bekal kepada Jun Yuan dan berharap dapat bertemu kembali. Sepertinya Qin sudah jatuh hati pada saat ia melihat Jun Yuan di pasar festival sebelumnya. Kemudian Jun Yuan mendatangi tempat minum teh dewa, seperti yang disebutkan pada kotak perintah yang dibawa Qin Shengsheng. Ternyata Pangeran Rui telah menunggu di sana. Jun Yuan mengaku bahwa ia mengetahui Pangeran Rui menyewa orang dari lembah hantu, dan dia mengaku sebagai orang yang diutusnya. Pangeran Rui menyangka bahwa Jun Yuan tahu dari gurunya. Namun Jun Yuan mengatakan bahwa sangat mudah untuk menebak orang yang dapat membayar lembah hantu untuk mendapatkan peta. Terlebih lagi, orang yang menginginkan kematian Zhao Chang hanyalah Pangeran Rui. Sebelum menyerahkan peta itu, Jun Yuan meminta Pangeran Rui untuk mengatakan siapa yang mengutus 4 kesatria dari barat. Namun Pangeran Rui menjawab tidak tahu. Jawaban ini membuat Jun Yuan menahan peta emas itu dengan mengatakan bahwa peta itu adalah milik keluarganya. Tak lama kemudian, terlihat Qin Shengsheng yang sudah tertangkap dan dijadikan sandera oleh Pangeran Rui. Jun Yuan mengatakan bahwa Qin Shengsheng bukan siapa-siapa baginya. Pangeran Rui kemudian mengancam akan merusak wajah Qin apabila Jun Yuan tidak menyerahkan petanya. Tiba-tiba, pintu tertutup dan hujan panah melesat, membunuh para prajurit termasuk Pangeran Rui sendiri. Ternyata orang yang telah membunuh habis Pangeran Rui dan anak buahnya adalah Hakim Hitam, seorang utusan lain dari lembah hantu. Hakim Hitam yang menghormati guru Jun Yuan serta turut membesarkan Jun Yuan di lembah hantu menasehati dan menginginkan Jun Yuan kembali ke lembah. Jika tidak, maka mereka akan bertarung sampai mati. Peka dengan keadaan sekitarnya, Jun Yuan menyuruh Qin memeriksa kota yang tiba-tiba sepi. Kurang lebih 300 prajurit dari arah timur mengepung mereka. Pasukan itu di bawah pimpinan Nyonya Fleur yang menginginkan peta harta karun itu jatuh ke tangannya. Tidak ada cara lain, Jun Yuan dan Hakim Hitam harus bekerja sama untuk mengalahkan pasukan Nyonya Fleur yang telah mengurung tempat tersebut. Pertarungan sengit pun terjadi. Kemampuan Hakim Hitam dan Jun Yuan memang hebat. Mereka berhasil mengalahkan pasukan Nyonya Fleur yang naik ke dalam loteng. Namun serangan panah dan tombak yang gencar membuat mereka harus menjauh dari sana. Hakim Hitam menyuruh mereka pergi. Namun justru Jun Yuan yang meminta Hakim Hitam untuk melarikan diri terlebih dahulu. Melihat Jun Yuan terkurung, pasukan Nyonya Fleur yang agresif mencoba merobohkan pavilion itu. Jun Yuan kemudian meminta Qin untuk melarikan diri, sedangkan ia langsung melawan pasukan Nyonya Fleur. Namun sayang, Qin Shengsheng malah tertangkap lebih dulu. Melihat hal itu, mau tidak mau, akhirnya Jun Yuan pun menyerah. Di sisi lain, Zhao Chang mempersiapkan dirinya. Ia menulis surat buat istrinya dan memasukkannya dalam sebuah bola tasbih besar dan diserahkan pada seorang biksu. Setelah itu Zhao Chang menghadap Raja Cai Sheng. Cai Sheng mengatakan bahwa ia telah menemukan mata-mata dari Mulberry Timur yang tak lain adalah Pangeran Rui, adiknya sendiri. Cai Sheng juga membongkar rahasia bahwa adiknya menyewa seseorang dari lembah untuk membunuh Zhao Chang. Tentu saja berita ini membuat kaget Zhao Chang. Cai Sheng kemudian menunjukkan sebuah ruangan rahasia bawah tanah pada Zhao Chang. Rupanya Cai Sheng menyimpan seluruh identitas maupun surat-surat para menterinya yang disalin dan disimpan di sana. Sehingga ia bisa dengan mudah mengetahui siapa saja yang hendak berkhianat padanya.
Dari surat-surat itulah ia bisa mengetahui persekongkolan adiknya dengan lembah hantu. Ia juga menunjukkan salinan surat-surat Zhao Chang kepada istrinya, sehingga membuat Zhao Chang merasa gugup. Setelah itu, Chai Seng meminta dirinya untuk bersiap merebut peta kembali dan memberikan penjagaan untuk anak dan istrinya. Qin dan Junyuan yang telah tertangkap dibawa ke istana Mengsu. Nyonya Fleur meminta prajuritnya membebaskan Junyuan sembari mengatakan bahwa mereka berdua ingin menemuinya atas keinginan mereka sendiri. Melihat Qin Shengsheng, Nyonya Fleur berkata seperti melihat dirinya saat masih muda. Qin menjawab diri mereka berbeda dari segi manapun. Entah kenapa Nyonya Fleur menatap dengan rasa bersalah dan memberikan sebuah gelang mutiara pada Qin. Nyonya Fleur juga menasehati Junyuan tentang bagaimana ia melihat masa depan. Dan dia berkata doa dirinya dijawab oleh Buddha. Dengan melihat ke arah Junyuan, ia menyebutkan kata balas dendam. Lebih jauh, ia mengatakan bahwa keinginannya saat ini ialah hanya ingin melihat suami dan anaknya terlindungi. Dari percakapan ini bisa diketahui bahwa Nyonya Fleur sebelumnya memiliki peta harta karun tersebut. Ia hanya menitipkan pada Gubernur Gu sebagai umpan untuk merencanakan pertemuan dengan Chai Seng di pavilion salju. Selanjutnya, Nyonya Fleur ingin memperkerjakan Junyuan dengan tugas utama membunuh Chai Seng pada pertemuan yang direncanakannya. Dan sebagai balasannya, Nyonya Fleur akan mengatakan kebenaran tentang peta dan pembantaian klan Junyuan. Hari di mana pertemuan pun tiba. Kedua kubu yaitu Mulberry Timur yang dihadiri Chai Seng dan kubu Pagoda Selatan diwakili langsung oleh Mengsu. Mereka sepakat menjalin sebuah aliansi untuk mendapatkan peta harta karun. Mereka saling bersumpah untuk tidak berkhianat terhadap aliansi persaudaraan tersebut. Sesuai dengan rencana, Junyuan dan Qin menunggu tanda dari Nyonya Fleur untuk membunuh Chai Seng. Untuk merayakan terjadinya aliansi itu, Nyonya Fleur membawakan sebuah lagu untuk menghibur mereka semua. Sementara itu Zhao Chang yang ditugaskan Chai Seng untuk membunuh Mengsu memberikan sebuah gelas kehormatan pada Mengsu. Melihat hal itu, Junyuan menghentikannya dan meminta dirinya untuk memberikan teh tersebut pada Mengsu. Tiba-tiba mereka semua diserang oleh orang-orang dari lembah hantu. Pertempuran antara tiga kubu tidak dapat terelakkan. Namun di sini terlihat orang-orang dari lembah hantu sepertinya berniat untuk membunuh kedua kubu. Junyuan yang melihat semua itu kemudian memutuskan dan menyuruh Qin membantu Chai Seng yang terjatuh dan mengambil peta harta karunnya. Satu dari mereka yang menyamar menjadi pemain musik ternyata adalah seorang yang lihai. Ia mencoba membunuh Mengsu. Melihat keadaan kritis, Junyuan pun membantu Mengsu. Saat Junyuan hendak menghabisinya, orang tua itu membuka topengnya. Ternyata ia adalah gurunya. Dari kejauhan, Zhao Chang memperhatikan mereka berdua. Zhao Chang yang melihat Mengsu terluka kemudian menghampirinya. Kelihatan ia seperti mau menolongnya, akan tetapi justru ia membunuhnya. Junyuan memperhatikan semua kejadian itu dengan seksama. Tak lama kemudian Nyonya Fleur datang. Sepertinya ada sesuatu di antara mereka. Tingkah mereka yang ganjil tidak luput dari pandangan Junyuan dan juga Qin Shengsheng. Malamnya, Nyonya Fleur masuk ke dalam kamar Zhao Chang. Zhao Chang sangat khawatir kedatangan Nyonya Fleur diketahui orang lain. Mundur sedikit ke belakang. Ternyata yang datang bukan Nyonya Fleur, tapi Qin Shengsheng yang menyamar sebagai Nyonya Fleur. Kembali ke Zhao Chang yang langsung memeluk Nyonya Fleur. Dari pertemuan ini bisa diketahui ternyata Zhao Chang dan Nyonya Fleur adalah sepasang suami istri yang sedang merencanakan sebuah rencana besar. Selama 20 tahun mereka berpisah hanya demi menjadi orang besar. Sebuah rahasia besar terungkap di sini. Ternyata peta harta karun adalah ide dari Nyonya Fleur. Ia menyuruh Zhao Chang meminta klan dari Junyuan untuk membuat peta tembaga harta karun yang tidak pernah ada. Tidak hanya itu, ternyata mereka berdua mempunyai seorang bayi perempuan yang disembunyikan keberadaannya. Junyuan yang mengetahui itu semua langsung menemui Chai Seng. Baru saja bertemu Chai Seng,
Tiba-tiba Zhao Chang datang dan menodongnya dengan busur panah. Jun Yuan kemudian bertanya apakah Zhao Chang yang menyewa lembah hantu. Jun Yuan lantas bertanya apa hubungan Zhao Chang dengan lembah hantu. Bukannya menjawab, Zhao Chang malah meminjam pena Cai Seng. Tiba-tiba Zhao Chang membunuh Cai Seng. Sebelum Cai Seng mati, Zhao Chang membukakan satu rahasia lagi, di mana ia tahu semua tindakan Cai Seng yang menyalin semua surat-surat selama ini. Ketika Cai Seng mengatakan akan menjaga istrinya, dalam arti sebenarnya adalah sebuah intimidasi. Zhao Chang tidak pernah merasa takut, karena ia menyurati istri yang tidak pernah ada. Dengan kata lain, ia membuat surat itu supaya bisa mengelabui Cai Seng untuk tetap percaya padanya selama ini. Dan Zhao Chang menjebak Jun Yuan untuk datang ke sana agar Jun Yuan dapat disalahkan atas kematian Cai Seng. Seketika ia teringat ucapan gurunya bahwa ada yang menginginkan mereka saling bunuh dan meminta Jun Yuan menemui dirinya di sebuah teater. Beralih ke guru Jun Yuan yang sudah datang terlebih dahulu ke teater Red Camber. Namun sebelum Jun Yuan datang, gurunya harus berhadapan dengan 4 kesatria dari barat yang sudah mengurungnya. Dikeroyok habis-habisan membuat guru dari Jun Yuan tidak berdaya. Tak lama kemudian, Topeng Emas datang yang tak lain adalah pemimpinnya sendiri di lembah hantu. Ia melihat sebuah tasbih yang menggantung di pinggang pemimpinnya, yang mirip dengan tasbih dari Zhao Chang. Sampai di sini sang guru baru menyadari bahwa pemimpinnya sendiri yaitu Topeng Emas yang menginginkan kematian ia dan muridnya. Demi kehormatannya sebagai asasin, ia meminta Topeng Emas untuk membunuhnya. Ketika pedang menancap tubuhnya, ia dengan sigap meraih tasbih dan menggenggamnya. Tak berapa lama kemudian Jun Yuan datang. Sang guru yang masih hidup menyerahkan tasbih topeng emas yang mirip dengan tasbih Zhao Chang. Dan sang guru pun meninggal. Kesedihan, kemurkaan, dan balas dendam membuat Jun Yuan berambisi untuk menghabisi topeng emas. Seketika Jun Yuan teringat perkataan topeng emas pada saat dia masih kecil. Bahwa topeng emas tidak menggunakan senjata tapi rencana. Karena rencana dapat mengubah seluruh era. Zhao Chang kemudian mengirim surat pada Nyonya Fleur. Ia mengucapkan selamat karena telah menjadi penguasa kerajaan Pagoda Selatan. Ia berjanji kerajaan Mulberry Timur akan menjadi milik mereka berdua setelah mendapatkan segel komandan utama. Kembali ke istana, di mana Nyonya Fleur dan Tuan Muda sedang menunggu kedatangan Zhao Chang. Zhao Chang datang untuk bersumpah setia pada Tuan Muda sebagai pengganti raja yang telah meninggal dan menerima segel komandan utama. Nyonya Fleur mengingatkan bahwa kedua kerajaan telah beraliansi. Atas nama kedua raja penguasa yang telah tiada, ia meminta Zhao Chang bersumpah atas nama Buddha untuk melindungi Tuan Muda sebelum Zhao Chang menerima segel komandan utama. Dan Zhao Chang pun melakukan sumpahnya. Setelah itu, Tuan Muda menyerahkan segel komandan pada Zhao Chang. Tiba-tiba terdengar teriakan bahwa ada asasin di luar istana. Penyerahan segel itu pun tertunda karena Zhao Chang harus mengatasi keadaan terlebih dahulu. Namun anehnya, terdengar teriakan dari para asasin itu bahwa Zhao Chang telah melakukan pemberontakan. Zhao Chang yang sudah menduga bahwa ini adalah perbuatan Jun Yuan segera memerintahkan pasukan terlarangnya untuk mengatasi keadaan. Sedangkan ia langsung masuk kembali ke istana. Para penjaga Tuan Muda yang sudah curiga dengan sikap Zhao Chang yang menenteng pedang segera menghadangnya. Di atas bangunan yang tinggi terlihat pasukan lembah hantu bersiap menyerang. Tak ketinggalan Hakim Hitam pun ada di sana. Flashback ke belakang, ternyata Jun Yuan yang sudah tahu bahwa topeng emas adalah Zhao Chang segera mendatangi lembah hantu. Ia menyerahkan tasbih Zhao Chang yang diberikan gurunya. Ternyata di dalamnya adalah sebuah surat bahwa Zhao Chang akan menghancurkan lembah hantu setelah mendapatkan segel komandan. Mengetahui semua itu, seluruh anggota lembah hantu kemudian bersatu di bawah pimpinan Jun Yuan. Pertempuran antara pasukan terlarang dan lembah hantu pun terjadi. Di sisi lain, Zhao Chang bertemu berdua dengan Nyonya Fleur.
Nyonya Fleur menagih seluruh janji Zhao Chang ketika sebelum mereka berpisah dulu. Zhao Chang dulu pernah berjanji bahwa jika harus memilih antara dunia dan istrinya, maka ia akan memilih istrinya. Namun sekarang Zhao Chang tidak mau menepati janjinya. Begitulah kalau orang sudah kemaruk dengan kekuasaan. Nyonya Fleur yang sudah tidak mempunyai harapan, kemudian mengakhiri hidupnya. Setelah Nyonya Fleur meninggal, baru Zhao Chang menangis seperti kehilangan sesuatu dari bagian dirinya. Tak lama kemudian datanglah Jun Yuan. Jun Yuan membongkar semua kedok Zhao Chang di mana selama ini Zhao Chang berpura-pura menjadi menteri yang setia. Namun di sisi lain, ia juga adalah penguasa lembah hantu berjuluk topeng emas. Dan Nyonya Fleur adalah ratu api yang sudah lama menghilang dari lembah hantu selama bertahun-tahun. Jun Yuan juga mengetahui bahwa Zhao Chang meminta klannya untuk membuat peta harta karun yang tidak pernah ada. Untuk memulai perang antara Pagoda Selatan dan Mulberry Timur. Rupanya Zhao Chang mengabdi pada Mulberry Timur, sedangkan Ratu Api atau Nyonya Fleur mendekati Mengsu. Kemudian Zhao Chang membuat tuduhan bahwa Jun Yuan mengambil peta dan berkhianat, agar seluruh anggota lembah memburu Jun Yuan. Zhao Chang memanfaatkan peta sebagai umpan, supaya dua raja bertemu dan menghabisi keduanya dalam satu kesempatan. Dan langkah terakhir Zhao Chang setelah mendapatkan segel komandan adalah menghabisi seluruh anggota lembah untuk menutupi pengkhianatannya, sehingga kedudukannya meningkat dari penguasa lembah menjadi penguasa dunia. Pertarungan sengit antara kedua asasin mematikan pun dimulai. Sementara itu di bagian luar, pertempuran masih terjadi. Namun sayang, Hakim Hitam harus kehilangan jiwanya. Dengan menggunakan peta yang selama ini dicari, ia membutakan mata Zhao Chang dan melemparkan peta itu ke sebuah rantai yang menarik Zhao Chang ke tombak yang menancap. Tak lama setelah kejadian itu, Jun Yuan mengajakin pergi ke lembah hantu dan berkata bahwa dirinya ingin mengubah lembah hantu menjadi pembawa perdamaian. Di lembah hantu, Jun Yuan mengungkap satu rahasia ketika Ratu Api atau Nyonya Fleur menyerahkan anak perempuan mereka ke pembantunya sebelum berpisah dengan Zhao Chang. Dan anak perempuan itu tak lain adalah Qin Sheng Sheng. Qin sendiri sebetulnya telah mengetahui bahwa ia adalah anak Zhao Chang dan Nyonya Fleur. Selama ini ia membuat rencana sedemikian rupa dengan mengikuti alur rencana milik ayahnya. Di sini terungkap ternyata Qin sengaja memainkan alat musik di pasar dulu dan membiarkan dirinya ditangkap agar bertemu kembali dengan Jun Yuan, yang ia harapkan bisa membantu rencananya. Semua rencana yang dibuat Qin Sheng Sheng ternyata karena ia ingin melihat bagaimana akhir dari seluruh cerita keluarganya. Akhirnya mereka berdua jatuh cinta dan sepakat untuk menghidupkan lembah dengan cara kerja yang berbeda. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.